Halo, kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura. Bab 6476, kamu menginginkan ini. Mendengar hal itu, Egi yang sedari tadi duduk bersila di alam roh dengan sikap tubuh rileks, segera berdiri dan memasuki kondisi siap tempur. Lagi pula, pihak lain sebenarnya mengetahui identitas Chu Feng yang merupakan hal yang sangat buruk. Namun pada saat itu, suara rahasia wanita itu terdengar lagi, "Tinggalkan tempat ini dan pergilah ke barat, dan aku akan datang mencarimu." Sambil berbicara wanita itu meninggalkan tempat itu. "Chu Feng, apa yang terjadi? Apakah kamu mengenalnya?" tanya Egi pada Chu Feng. "Saya tidak mengenali suara ini, tapi mungkin itu suara seseorang yang kukenal sebelumnya, berpura-pura menjadi seseorang yang kukenal." "Terserahlah, ayo kita pergi dari sini dulu." Chu Feng juga tahu bahwa sangat berbahaya untuk mengungkapkan identitasnya di sini. Namun pihak lainnya tahu siapa dia tetapi tidak mengungkapkan dirinya, yang berarti dia mempunyai rencana lain. Chu Feng juga ingin tahu apa tujuannya. Jadi Chu Feng mencari alasan, menyingkirkan lelaki tua itu dari sekte penjara, meninggalkan daerah terlarang di sekte penjara, dan menuju ke barat sesuai dengan instruksi wanita itu. Chu Feng sangat cepat dan segera dia berada jauh dari wilayah sekte penjara. "Chu Feng, siapa itu?" tanya Egi. "Aku punya dugaan, tapi sulit dipastikan," kata Chu Feng. "Siapa itu?" tanya Egi. Namun pada saat ini, niat membunuh datang dari belakangnya. Aura itu adalah aura dewa sejati tingkat 9. Chu Feng tidak berani menunda lagi. Ia menggunakan pola petir, armor petir, dan sayap petir secara bersamaan, meningkatkan kultivasinya ke dewa sejati tingkat 9. Dalam sekejap mata, niat membunuh telah tiba. Chu Feng mengepalkan tangannya, dan pedang penghalang muncul di tangannya, secara horizontal di depannya. Awalnya tidak ada apa-apa di depanku. Namun, saat Chu Feng hendak bertahan, ruang terkoyak, dan sebilah pedang panjang dewa melesat keluar, menebas pedang penghalang Chu Feng. Hanya dengan satu serangan, sosok Chu Feng mundur ke belakang, dan sebuah retakan muncul di pedang penghalang. Meskipun pedang penghalang yang dipadatkan oleh Chu Feng menggunakan formasi penghalang sudah sangat kuat, akan tetapi, tetap saja sulit untuk menandingi senjata dewa, apalagi jika pengguna senjata dewa tersebut sudah berada pada level yang tinggi. Chu Feng tidak menggunakan senjata ajaib dan punya rencana sendiri. Ia tidak ingin bertarung dengan pihak lain, ia hanya ingin tahu siapa pihak tersebut. "Siapa kamu?" Chu Feng bertanya dengan nada serius. Karena orang yang datang adalah wanita yang secara diam-diam menyampaikan pesan kepadanya. "Oh." Wanita itu tidak menjawab. Setelah tertawa dingin, auranya berubah lagi. Dia masih seorang dewa sejati tingkat 9, tetapi telah memperoleh kekuatan tempur tingkat pertama. Melihat ini, Chu Feng sama sekali tidak takut, dan api petir pun membumbung tinggi. Atas dasar dewa sejati tingkat 9, ia juga memperoleh kekuatan tempur tingkat pertama yang menantang surga. Wanita itu menggenggam pedang panjang suci dengan kedua tangan dan menyerang Chu Feng lagi. Ia tidak menggunakan seni bela diri apapun, tetapi setiap serangannya mematikan. Chu Feng memegang pedang penghalang di tangannya dan terus-menerus melawan. Jangan tertipu dengan bentuk tubuh wanita kurus itu, yang tingginya pun kurang dari setengah tinggi pedang sakti itu,
tetapi serangannya sangat dahsyat dan kekuatan tempurnya luar biasa. Kamu belum berusaha sekuat tenaga. Apa kamu meremehkanku? Wanita itu berbicara dengan dingin, dengan nada marah dalam suaranya yang dapat dilihatnya. Bukannya Chu Feng tidak punya kekuatan untuk melawan, itulah sebabnya dia hanya bertahan dan tidak menyerang, tapi Chu Feng tidak serius sama sekali. Siapa kamu? Tanya Chu Feng lagi. Kita akan bicara setelah kamu menang. Kekuatan itu dilepaskan dan melilip pedang panjang senjata ajaib itu, membuat kekuatan pedang panjang senjata ajaib itu menjadi 2 kali lipat. Pedang panjang senjata dewa itu menebas lagi, namun sasarannya bukanlah Chu Feng, melainkan pedang penghalang di tangan Chu Feng yang berusaha menghancurkan pedang penghalang yang penuh retakan itu. Namun, Chu Feng menyadari niat wanita itu dan tidak langsung menangkis serangan itu. Sebaliknya, ia mundur selangkah untuk menghindarinya. Melihat hal itu, wanita itu langsung mengejar. Namun Chu Feng mengayunkan lengannya dan tiba-tiba melepaskan pedang penghalang yang melesat ke arah wanita itu bagaikan anak panah. Wanita itu menyerang tepat pada waktunya, dan dengan satu tebasan pedangnya, dia menghancurkan pedang penghalang itu berkeping-keping. Suara angin pecah terdengar, dan sebilah pedang panjang menusuk ke arah wanita itu dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Meremehkan aku? Wanita itu berhenti tepat waktu dan terbang mundur, mengulur waktu untuk menangkis pedang Chu Feng. Wanita itu melakukannya. Pedang Chu Feng menusuk pedang panjang suci wanita itu. Namun sesaat kemudian, wajah wanita itu berubah drastis. Pedang panjang dewa itu benar-benar terpotong oleh pedang, dan pedang panjang di tangan Chu Feng telah mencapai leher wanita itu. Karena pedang Chu Feng adalah pedang petir dan api, namun Chu Feng berhenti di situ. Wanita itu tertegun. Dia tahu bahwa Chu Feng sedang menunjukkan belas kasihan. Dia kemudian melihat pedang suci yang patah dan tiba-tiba berteriak dengan marah, "Bajingan Chu Feng, kau harus memberiku kompensasi atas senjata ajaibku." Wanita itu berbicara lagi, suara dan nadanya berubah. Chu Feng tidak terlalu terkejut, sebaliknya, ia menyimpan pedangnya dan menyebarkan guntur di sekelilingnya. "Aku menduga itu kamu," kata Chu Feng. "Oh, bagaimana kamu tahu itu?" Wanita itu melepas topinya, memperlihatkan wajah cantiknya. Oh, ternyata Wen Sui. Melihat wajah ini, Egi pun menghela napas lega. Wen Sui adalah harta karun kultivasi yang ditemukan Chu Feng di Aula Bintang Ungu. Dia adalah monster. Benda ini memiliki kekuatan khusus dan pernah memasuki dantian Chu Feng, mencoba melahap darah Chu Feng. Namun, ia ditolak oleh garis keturunan Chu Feng dan harus membuat pilihan untuk melarikan diri, jadi jiwanya tetap berada di tubuh Chu Feng. Kemudian, secara kebetulan, ia diterima sebagai murid oleh pemimpin sekte naga tersembunyi dan diberi nama Wen Sui. Wen Sui ini bukan manusia. Dia sudah ada entah berapa tahun, tapi sudah sangat lama. Namun menurut Wen Sui, meskipun dia sudah ada sejak lama, dia sekarang terlahir kembali. Oleh karena itu, dia tidak hanya junior, tetapi bahkan lebih muda dari Chu Feng dan Ziling. Meskipun Wen Sui sekarang masih muda, dia sebenarnya adalah monster tua yang telah hidup bertahun-tahun. Metode yang dimilikinya juga sangat istimewa dan memiliki kekuatan penyembuhan yang sangat kuat. Ketika ras-ras kuno bersatu untuk menyerang sekte naga tersembunyi, Ziling terpaksa keluar dari pengasingannya yang hampir membahayakan nyawanya. Wen Sui yang membantu Ziling menyelamatkan nyawanya. Kemudian,
Chu Feng dan Jie Tianran menggunakan kekuatan mental mereka untuk melawan kota master sekte alam leluhur. Chu Feng menghabiskan banyak energi dan Wen Sui yang membantu Chu Feng. Dan untuk membantu Chu Feng, Wen Sui membayar harga yang mahal. Karena itu Chu Feng berutang budi pada Wen Sui. Kemudian, saat Chu Feng dan Ziling pergi untuk merebut pecahan-pecahan kunci kota utama alam Zhu, Wen Sui bersikeras mengikuti mereka. Namun setelah tiba di Xianhai Tianhe, Wen Sui menemukan kesempatan lain untuk menyelinap pergi. Chu Feng tak pernah menyangka kalau lain kali dia bertemu dengannya, itu adalah sekte penjara. Adik Chu Feng, bagaimana kau bisa menebak itu milikku? Wen Sui menatap Chu Feng dengan heran. Aku cukup percaya diri dengan kemampuan penyamaranku. Kau bisa menemukanku pasti ada hubungannya dengan kau membantuku menyembuhkan luka-lukaku, kan? Apakah kamu menyembunyikan sesuatu? Tanya Chu Feng. Ini juga dugaan Chu Feng. Mungkin saja kesalahan Wen Sui. Dia memiliki kemampuan untuk menemukan dirinya sendiri dan dapat berkolusi dengan sekte penjara. Selain Song Yun, orang yang paling mungkin di antara orang-orang yang dikenalnya adalah Wen Sui. Oh, apa yang bisa kulakukan? Aku membantumu menyembuhkan lukamu, dan lagi pula, aku sudah mengintegrasikan kekuatan garis keturunanku, jadi ketika kau muncul dalam jarak tertentu, aku bisa merasakanmu. Kaulah yang menghancurkan senjata ajaib yang susah payahku peroleh, kau harus memberiku kompensasi. Wen Sui memegang pedang dewa yang patah dan menatap Chu Feng dengan sedih. Baiklah, aku akan mengantinya. Chu Feng dengan santai mengeluarkan pedang panjang dewa dan menyerahkannya kepada Wen Sui. Yang paling tidak dimiliki Chu Feng saat ini adalah senjata dewa, dan dia bermurah hati kepada Wen Sui, mengeluarkan senjata dewa sejati. Tapi Wen Sui menunjuk pedang api guntur di tangan Chu Feng. Saya mau yang ini. Kamu menginginkan pedang ini? Kata Chu Feng. Dan kultivasi kita berakhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya di dunia novel.